Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat, berbagi kisah islami rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi utusan Allah yang terakhir dan menjadi penutup para nabi atau khatamul anbiya. Wahyu yang diturunkan kepada beliau adalah berupa Al-Quran dan merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal, hari Senin di tahun Gajah atau 570 Masehi. Beliau lahir di kota Mekkah dan waktu kelahiran Nabi Muhammad sendiri diceritakan oleh beliau melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Beliau bersabda, "Hari Senin adalah hari aku dilahirkan, diangkat menjadi nabi dan diturunkannya kepadaku Al-Quran untuk pertama kali." Rasulullah merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Ibu beliau adalah Aminah bin Wahab. Namun, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad, di mana kandungannya baru berusia 2 bulan. Sehingga Nabi Muhammad SAW lahir dengan keadaan yatim atau tanpa didampingi oleh seorang ayah. Sahabat, berbagi kisah islami rahimakumullah. Dikisahkan dalam buku Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, setelah Rasulullah lahir, sang ibu Aminah bin Wahab segera mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib, yang kita tahu merupakan kakek Rasulullah SAW. Abdul Muthalib sangat gembira mendengar berita kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan, sejarah mencatat bahwa Abdul Muthalib membawa bayi Muhammad ke Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kelahirannya. Selanjutnya, ia menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abi Zuaib atau kita kenal dengan Halimah Sa'diyah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih 1400 tahun lalu merupakan momen yang sangat istimewa, bukan hanya bagi kakeknya atau keluarganya saja, namun bagi seluruh umat manusia. Sebelum Rasulullah lahir, ada banyak kisah yang mengikutinya. Selain kisah yang paling terkenal adalah tentara Abrahah yang akhirnya dimusnahkan oleh Allah karena ingin menghancurkan Ka'bah. Juga terdapat kejadian unik di mana iblis ingin mencuri kabar berita dari langit ketujuh, namun mereka tidak mampu. Dari pusat fatwa Dar al-Ifta Mesir menjelaskan bahwa iblis berusaha menembus pintu langit ketujuh untuk mencuri kabar berita terbaru dari para malaikat, yang kemudian mereka jadikan sebagai dasar penyesatan bagi seluruh umat manusia. Namun, usaha iblis tersebut gagal untuk menembusnya. Iblis kemudian berkumpul bersama rekan-rekannya dan ia pun berteriak-teriak ketakutan. Rekannya bertanya, "Apa yang membuat engkau ketakutan, wahai iblis?" Kemudian iblis menjawab, "Celakalah kalian, aku terus-menerus gagal menembus langit dan bumi dari semalam. Sepertinya peristiwa besar akan terjadi di bumi sebagaimana apa yang terjadi saat Allah menciptakan Isa putra Maryam. Maka pergilah kalian semua dan lihat apa yang terjadi." Para setan yang diperintah iblis akhirnya berpencar untuk mencari serta memastikan hal itu. Namun pada akhirnya mereka kembali dengan tangan hampa karena tiada satupun informasi yang bocor dari langit maupun dari bumi. Karena tidak mendapatkan informasi apapun, iblis akhirnya berkeliling bumi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pergi hingga sampailah kepada Al-Haram, tempat suci yang dikelilingi oleh para malaikat. Iblis berusaha untuk masuk, namun ia tetap tidak berhasil. Ia tidak menyerah sampai di situ, dan kemudian iblis berubah menjadi seekor burung. Hingga akhirnya ia berhasil masuk dan menemui malaikat Jibril. "Apa yang sebenarnya terjadi di bumi ini?" tanya iblis kepada malaikat Jibril. "Muhammad SAW lahir," jawab Jibril. "Apakah saya dapat bagian di dalamnya?" tanya iblis lagi. "Tentu tidak," jawab Jibril. Iblis yang marah akan hal itu kemudian memiliki rencana jahat untuk melancarkan serangan ke bumi.
namun pada akhirnya ia harus gagal dan menerima hukuman dengan kurungan selama 40 hari dan tahtanya ditenggelamkan juga selama 40 hari. Bahkan ketika itu semua patung berhala menjerit-jerit. Patung-patung berhala itu mendengar suara yang berbunyi, "Wahai keluarga Quraisy, kabar gembira telah datang kepada kalian. Pemberi peringatan telah datang. Ia bersama kemuliaan abadi dan merupakan penutup para nabi dan rasul." Sahabat, berbagi kisah Islami rahimakumullah, kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW merupakan cahaya terang benderang bagi seluruh umat manusia. Inilah Nabi yang ditunggu-tunggu untuk menghapus segala bentuk perilaku jahiliyah, bukan hanya di tanah Arab, namun juga di seluruh belahan dunia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat senantiasa kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau tercurah kepada kita di hari kiamat kelak. Saya sebagai narator cerita undur diri. Saya mohon maaf jika ada salah dalam perkataan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.